Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali semuanya pada agenda rutin kita, yakni kajian fikih ibadah insya Allah pada malam hari ini. Kedua, sholat berangkat salam semoga selalu tercurah limpahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam hidayah. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di akhir akhir. Amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin mengingatkan dan mereminder khusus untuk saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Mari kita niatkan agenda pada malam ini, kajian pada malam hari ini semata-mata hanya untuk menggapai ridha Allah, yakni menuntut ilmu syar'i. Ini mana selama kita masih diberi nafas, masih diberi kesempatan untuk hidup, maka kewajiban itu akan terus melekat pada diri kita. Semoga investasi kita pada sejam ke depan, kemudian ini menjadi waktu-waktu mustajab untuk kita berdoa, waktu-waktu di mana kita didoakan oleh para malaikat. Baik, lalu semuanya, mari kita siapkan pena, catatan kita akan uh, mendengarkan penyampaian dari Ustaz Yusuf. Untuk Ustaz Yusuf dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Ya, syukuran jazilan Riki, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna ويوم فهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat kebaikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merayakan kita kepada kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk bermuajahah menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah, yakni belajar Islam, belajar agama. Rasulullah SAW mengatakan Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu dalam hal ini khususnya agama, ilmu agama itu adalah fardu bagi setiap muslim. Topik yang insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini tentang al-qirat, juga musaqat, dan juga nanti mungkin ada ijarah ketika eh, apa namanya, kalau waktu memungkinkan. Nah, haitsu qala al-mu'allif rahimahullah faslun walil qiradi arba'atu syara'id. Apa itu qirat? Qirat sebenarnya istilah lain dari kata mudharabah. Nah, ini bab syirkah. Kita sebenarnya sudah bahas tentang syirkah sebelumnya. Cuma sebagaimana kita maklumi bahwa dalam berbagai kitab fikih al-qirat yang sebenarnya adalah termasuk bagian daripada jenis syirkah itu selalu dibahas terpisah. Memang di antara para fuqaha mereka memiliki mustalahat atau istilah-istilah yang bisa berbeda di antara mereka. Misalnya dalam hal menyebutkan macam-macam jenis syirkah. Oleh karenanya, ya, kita dapati bahasan seperti al-qirat ini yang memang adalah bagian daripada syirkah disebutkan oleh ulama yang lain, tapi kemudian
bagi ulama yang lainnya itu dipisahkan bahasannya dari syirka. Walaupun sebenarnya dia adalah syirka itu sendiri. Nanti ada definisi daripada al-qiraat. Apa itu al-qiraat? Ya, sebagaimana uh, definisi yang disampaikan oleh Syekh Dib Al-Bugha atau Sahibul Kitab, pemilik kitab ini, ya. Beliau mengatakan bahwa wahwa fi syar'i, ya, secara syar'i an yadfa'a malikul mal ila rajulin malan. Jadi pemilik harta ada dua pihak di situ. Yang pertama pihak yang punya harta, uang, yang kedua yang diberikan uang untuk mengelola, memutar uang itu. Jadi pemilik uang dia memberikan uang kepada seseorang untuk apa? Diputar, misalnya didagangin, ya, lihat tajirafi untuk diputar dalam sebuah perdagangan. Lalu kemudian wayakunu aribuhu bainahuma, ya. Lalu kemudian keuntungannya dibagi di antara mereka. Ya bisa 50% 50%, atau bisa 60-40, bisa 75-25, atau 70-30, ya itu tergantung kesepakatan. Jadi definisi kirot itu seperti itu. Jika definisinya sedemikian, ya maksudnya seperti itu, maka itu adalah definisi daripada syirka mudharabah. Jadi kirot itu sebenarnya adalah istilah lain daripada syirka mudharabah. Nah, secara bahasa yang namanya kirot, ya itu artinya safar. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 101, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah." Jadi kalau kalian darabtum fil ardi maksudnya melakukan safar di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk meringkas salat. Ya, ini ayat tentang qasar ini, qasar salat. Nah, di situ ada darabtum. Darab itu artinya safar. Ya. Jadi mudharabah, ya berarti saling darabtum itu maksudnya. Saling darabtum berarti saling safar. Itu secara bahasa. Jadi maksudnya oh, di sini ai ida safartum, maksudnya kalau kalian melakukan safar. Ini secara bahasa. Lalu kaitannya dengan akad mudharabah, ya karena kedua belah pihak saling melakukan safar, umumnya orang yang melakukan aktivitas kirot atau mudharabah itu. Baik. Lalu kemudian pertanyaannya, landasannya secara syar'i, secara syariat ada tidak? Ada nggak nasnya? Ya, ada. Ya, kita akan bisa lihat dalam berbagai hadis tentang pensyariatan daripada akad kirot ini atau akad mudharabah. Ya, misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik, Imam Malik dan juga Imam Baihaqi dari Ala, ya bin Abdurrahman dari bapaknya, an abihi an jaddihi dari kakeknya Yakub Al-Madani Al-Juhani. Nah, di situ menceritakan bahwa anna Utsmana ibn Affan radhiyallahu anhu a'tahu malan qiradan ya'malu bi. Jadi Utsman bin Affan itu, ya kita tahu ya Utsman bin Affan salah satu milioner, ya yang membantu dakwahnya Nabi gitu. Beliau menunjukkan dengan kebermanfaatan atau memberikan kebermanfaatan terhadap dakwah, menyokong dakwahnya Rasul itu sangat luar biasa, ya. Nah, beliau itu sebenarnya pada dasarnya dahulu melakukan kirot juga. Beliau sejak sebagai amil mengelola harta. Dia berarti punya skill, cakep mengelola bisnis. Nah, orang menitipkan uang padanya untuk ngajak bisnis, ya, dengan cara model kirot gitu.
Lalu kemudian ala anna ribha bainahuma. Jadi nanti keuntungannya dibagi dua, berarti 50%, 50%. Dalam hadis yang lain juga misalnya diriwayatkan Imam Daruqutni dari Urwa bin Zubair, ya, Zubair bin Awam itu adalah seorang sahabat. Urwa itu salah satunya adalah anaknya Urwa, ya. Nah, Urwa bin Zubair ini juga termasuk di antara yang dikenal sebagai para pengusaha sahabat. Kalau nggak salah dia di bidang properti ya. Dia punya eh, Dia terkenal sebagai orang paling kaya nanti di Kufa kalau tidak salah. Ya. Jadi Kufa itu menjadi pusat pemerintahan eh, khilafah, khilafah Rasyidin, ya, khilafah Rasyidun di zamannya Ali bin Abi Thalib. Jadi pasca Maktali Utsman, setelah Utsman terbunuh, ya, lalu kemudian eh, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau memindahkan pusat pemerintahan khilafah itu di Kufah. Jadi di Kufah itu terkenal banget karena salah satu jadi pusat atau ibu kota eh, pemerintahan khilafah gitu. Kalau sebelumnya di Madinah, maka pusat pemerintahan negara Islam yang berikut itu adalah di Kufah, ya. Baru nanti di zamannya Bani Umayyah setelah Ali nanti digantikan anaknya Hasan 6 bulan, lalu kemudian dia memberikan khilafah itu kepada eh, Abu Sufyan, ya, dan Abu Sufyan memindahkan pusat khilafahnya menjadi pusatnya Bani Umayyah nanti di Damaskus, ya, Damaskus atau di Suriah. Nah, Urwa bin Zubair ini dia menceritakan bahwa, ya, meriwayatkan hadis maksudnya. Anna Hakim bin Hizam ini juga seorang sahabat Nabi. Jadi Anna Hakim bin Hizam sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan adalah sahabat Rasul. Kana yashtaritu ala rajuli ila a'tahu malan muqaradatan yadribu lahu bih. Jadi ini pemodal ini, ya. Hakim bin Hizam ini sahabat Nabi. Jadi terkenal juga sebagai seorang pengusaha. Jadi kalau dia misalnya mau ngajak orang melakukan mudharabah, memodalin seseorang, maka dia mensyaratkan. Nah, inilah kemudian boleh, ya, dalam akad mudharabah itu memberikan syarat-syarat, ya. Jadi dalam syirka mudharabah itu boleh memberikan syarat-syarat. Ya, seorang pemodal boleh gitu. Karena pasti ada kekhawatiran misalnya uangnya akan diputar pada bisnis yang resikonya tinggi. Makanya dari awal si pemilik modal atau mudorib itu harus tahu ini, eh, dan bisa dia bikin kesepakatan atau dia mensyaratkan bahwa bisnis ini hanya di bisnis yang bidang apa, bidang apa, bidang apa, ya, yang dalam perhitungan bisnis dia kurang resikonya bisa saja, ya, atau kalau dia suka resiko nggak ada masalah, cuma dia dia harus ngasih batasan-batasan yang jelas supaya si pengelola ini benar-benar eh, tidak salah jalan misalnya. Dan itu harus dia lakukan sebelum akad. Karena kalau sudah akad yang namanya syirka, apalagi syirka mudharabah, ya, maka kewenangan untuk memutar modal itu dan tidak boleh diganggu gugat itu adalah oleh amil, ya. Jadi kalau sudah akad dia sudah mutarin modal itu nggak boleh sama sekali, ya, sama sekali diganggu gugat, diintervensi oleh pemilik modal, ya, seperti itu. Maka kalau ingin ngasih syarat, ingin ngasih apa, semuanya harus pastikan dari awal, di awal. Nah, sehingga kemudian itu bisa menjadi alasan atau menjadi sebab misalnya, ya, seorang pemilik modal mengintervensi, maksudnya dalam hal ini memberikan peringatan kepada pengelola, ya, eh, agar dia berhati-hati, ya, karena kalau sudah melanggar akad dapat saja maka si pemilik modal bisa saja memberhentikan akad tersebut, ya, karena dianggap telah apa namanya telah melanggar akad dan itu dia punya hak untuk hal itu.
Tapi kalau tidak dianggap melanggar akad, maka tidak boleh dia menghentikan akad tersebut ya dengan alasan apapun. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Hakim bin Hizam ketika dia memodalin seseorang, maka dia memberikan syarat yastaritu ala rajuli ila idza atahu malan muqaradatan yadribu lahu bihi. Kalau dia memberikan seseorang uang untuk diputar secara muqaradah atau maksudnya eh, untuk dilakukan mudharabah, maka dia memberikan syarat nih. Tuj'al alla tuj'al mali fi kabadi radbatin. Jadi dia bilang jangan jangan kamu bisniskan uangku pada hal yang bernyawa, misalnya jual hewan yang bernyawa, ya kan? Eh, Artinya semua yang bernyawa, gitu. Kambing, sapi, onta, apa. Berarti memang dia nggak mau, karena bernyawa resikonya tinggi, bisa jadi gitu. Lalu apalagi? Wala tahmiluhu fi bahrin. Jangan mengangkut barangnya lewat lautan. Dia kasih syarat itu. Ya, nggak boleh, berarti nggak boleh lewat laut, berarti lewat darat. Wala tanzilu bihi fi batni masil. Tidak boleh bawa barang dagangan itu di lembah atau maksudnya di lembah yang sifatnya tempat air mengalir ya, di sungai. Batni masil berarti perut yang tempatnya air mengalir, maksudnya kalau misalnya kayak di Saudi ya, kan dulu para sahabat di sana. Jadi kalau misalnya macam di Madinah lah, itu kan banyak sungai-sungai, kalau musim ini kering lah ya, kering itu nggak ada airnya. Tapi kalau lagi hujan itu banyak airnya tuh. Jadi memungkinkan kalau orang lagi bawa kafilah bawa banyak barang dagangan, tiba-tiba hujan, bisa penuh tuh, ya bisa rusak barang dagangan kali kena air. Ya, jadi ada resikonya. Nah, fa'in fa'alta, lalu dia mengatakan, kalau kamu melakukan hal itu, artinya melanggar larangan yang disyaratkan tadi, ya, jadi fa'in fa'alta syai'an min dzalik, kalau kamu melakukan salah satu dari yang disyaratkan tadi, faqad dhaminta mali, maka kamu yang menanggung ya kerugian hartaku. Jadi bisa saja seperti itu, memberikan syarat seperti itu. Maka kalau kasih syarat ya di awal, ya, di awal saat eh, berakad. Nah, itu disebutkan di situ. Baik, itu ya yang berkaitan dengan pensyariatan al-qirad atau mudharabah, bahwa ini masyru' disyariatkan dalam syariat kita, itu adalah termasuk hal yang eh, dibolehkan, kira-kira seperti itu. Lalu ada syaratnya. Kalau melakukan yang namanya mudharabah atau qirad, dia ada 4 syaratnya. Arba'atu syurut. An yakuna ala nadin minat darahim wa dananiyah. Yang pertama, ya, modal yang diberikan itu haruslah uang, ya, sifatnya uang yang digunakan menjadi apa namanya? Objek yang dimuamalahkan, dijadikan uang yang dipakai, yang digunakan. Misalnya kita nih, orang Indonesia, melakukan mudharabah. Kita kan sehari-hari ya pasti pakai rupiah, beli bahan baku rupiah, misalnya beli pakaian rupiah, dijual lagi pasti dapat rupiah. Ya udah, rupiah, nggak usah pakai dolar, nggak usah pakai yang lain, apalagi pakai emas. Kita nggak pakai emas, ya emas repot lagi ntar, ya jualnya lagi kita nggak tahu harganya, dihargain berapa, ya, dan seterusnya. Nah, jadi dia adalah uang yang digunakan nadin, ya, minat darahim wa dananiyah. Bisa saja dia dirham atau dinar, itu dulu. Kalau sekarang kita nggak pakai ini. Yang kedua, wa ayyadzana rabbul malil amin fi tasarrufi mutlaqan. Nah, ini yang kedua nih. Pemilik harta itu mengizinkan kepada pengelola untuk melakukan tasarruf, mengelola uang itu secara mutlak. Artinya dia mau apain uang itu
Kalau sudah akad itu pasti adalah dia mengizinkan tuh. Jadi nggak boleh misalnya dia ngasih syarat untuk apa namanya? Oh, dia ngasih syarat menggunakan uang itu secara terbatas. Itu tidak boleh. Ya, itu termasuk syarat yang tidak boleh dijalankan karena yang namanya mudharabah, pengelola itu harus punya kebebasan mutlak dalam mengelola uang yang dijadikan modal itu untuk diputar. Jadi tidak boleh ada syarat yang memotong atau membatasi hak tasarruf, hak untuk mengelola uang itu. Karena syariat ya memberikan kebebasan penuh, ya. Jadi itu yang kedua. Atau yang masih syarat kedua, au fi malayan qati wujuduhu ghaliban. Ya, ini maksudnya adalah jadi kalau tadi pemilik uang itu dia memberikan eh, hak sepenuhnya untuk melakukan tasarruf, melakukan eh, pemutaran atau mengelola uang tersebut, atau fi malayan qati'u wujuduhu ghaliban, atau kalau dia misalnya barang, ya, itu pada hal yang misalnya keberadaannya itu secara umum eh, tidak akan habis, ya, itu tidak boleh. Maksudnya dia harus diizinkan, ya, yang tidak akan habis, ya. Yang ketiga, wa an yashtari tolahu juz'an ma'luman minaribihi. Di awal akad itu harus jelas tuh, ya, diberikan kejelasan bagian masing-masing prosentasi keuntungan, ya, nanti yang akan didapatkan berapa, harus juz'an makluman, misalnya pengelola 50% dari keuntungan dari profit, atau 60%, 65%, dan seterusnya, harus jelas. Yang berikut, yang terakhir, wa alla yuqaddar bimuddah, ya. Jadi tidak dibatasi waktunya berapa lama. Ya, wa alla yuqaddar bimuddatin. Nah, kira-kira seperti itu. Berapa lama apa akad itu akan dilakukan? Yang pasti, ya, yang namanya kalau mudharabah, ya, atau akad yang namanya akad syirka, pada dasarnya sih kalau salah seorang mereka meninggal maka batallah akadnya, ya. Lalu ada yang apa namanya melanggar syarat-syarat yang ditentukan misalnya, maka juga bisa dibatalkan akadnya, ya. Atau kalau misalnya di awal dia sirkanya proyekan misalnya untuk satu proyek, ya, maka berakhir proyeknya, berakhir pula eh, akadnya, ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya mudharabahnya untuk sesuatu yang sifatnya eh, ada terus, ya, ada terus, bukan proyekan, ya, maka ya selama itu pula bisa terus dilakukan akad sirkanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, wala domana alal amil illa bi udwan. Jadi kalau terjadi kerugian gimana? Apakah amil ikut menanggung? Nah, ikut. Al-amil pengelola dia tidak ikut menanggung kerugian kecuali kalau kerugian itu, ya, kerugian itu terjadi akibat kelalaian. Ya, kelalaian. Jadi wala domana alal amil illa bi'udwan. Maksudnya bi'udwan, kecuali kalau memang karena akibat permusuhan dia ingin sengaja menjadikan usaha itu rugi,
Nah, itu berarti ingin bikin permusuhan namanya. Dia melakukan kelalaian dan seterusnya. Nah, yang seperti itu ya, maka dia harus menanggung kerugian atau mengganti kerugian yang terjadi. Ya. Wa idza hasala ribhun wa khusran jubira al khusranu biribhi. Bagaimana kalau misalnya ya terjadi ada profit ya, ada keuntungan dan juga ada kerugian ya, maka kerugian itu ya, oh tunggu, jubira khusranu biribhi, sebentar. Nah, kalau terjadi kerugian, keuntungan dan kerugian, maka kerugian itu ya harus ditutupi dengan keuntungan, ya, ditutupi dengan keuntungan. Ya ini kalau kalau misalnya dia dalam waktu yang panjang itu mungkin saja terjadi ya, kadang untung, kadang rugi dan seterusnya. Ya intinya, oh ya intinya kalau misalnya terjadi kerugian, ya terjadi kerugian, maka berapa keuntungannya itu ya itu dipakai untuk nutupin kerugian dulu, baru kemudian kalau masih nyisa baru dibagi, tapi kalau enggak yang namanya rugi berarti ya tidak mendapatkan apa-apa. Ini kan kasusnya kalau terjadi keuntungan plus kemudian kerugian. Ya bisa jadi kan ini proyeknya beberapa proyek ya, beberapa proyek. Kalau terjadi ya ada proyek satu, proyek dua, proyek tiga, ada untung, ada rugi, ada untung. Ya nanti kan ya intinya keuntungan tadi dipakai nutupin yang kerugian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang berkaitan dengan mudharabah. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, karena bahasan berikutnya sudah topik berbeda dan nanti tentang musafir. Baik, silakan Bapak Ibu semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Faslun wal musaqatu jaizatun 'alan nakhli wal karmi. Walaha syartan. Pasal tentang musaqat. Musaqat ini mirip mirip dengan namanya syirka. Tetapi musaqat berbeda dengan syirka, tapi mirip. Makanya ini dibagi di apa dimasukin di sini. Intinya musaqat itu dari kata sako yusaki ya, memberi minum itu secara bahasa. Tetapi yang dimaksud dengan musaqat di sini secara syar'i, istilah syar'inya ya, itu adalah akad untuk mengurus tanaman. Jadi ada pemilik kebun ya, seperti kurma, anggur gitu. Ya mungkin dia tidak mampu mengelola kebunnya ya, sehingga kemudian dia meminta kepada orang untuk mengurusin itu tanaman-tanaman yang sudah ditanamin misalnya. Ya udah berarti butuh disiram, ya kan? Butuh disiram sampai kemudian dia besar dan berbuah. Kalau sudah besar kan biasanya tidak perlu disiram ya, paling pupuk kan gitu ya, perawatan. Tapi biasanya kalau sudah berbuah dan seterusnya, ya paling ya tinggal bagaimana menjaga eh, buahnya lebih banyak, itu ada pupuk pupuk buah kan gitu ya. Kalau pupuk untuk tumbuh itu kan berarti masih kecil. Umumnya kalau masih kecil itu paling susah. Nah, contoh masih kecil tanamannya sudah ditanamin butuh dirawat. Nah, itu dia panggil orang, ya udah
kamu rawat ini, ya, rawat tanaman ini, nanti hasilnya kita bagi dua misalnya. Atau hasilnya nanti ya kita bagi misalnya 60 bagi 40 ya. Ya, terserah itu akad kesepakatan aja. Nah, itu yang disebut dengan musakot. Sehingga musakot itu ya, itu hanya berlaku pada tanaman tahunan, bukan tanaman bulanan yang atau yang habis dipanen habis, bukan kayak padi itu nggak berlaku, palawija nggak berlaku, ya bawang nggak berlaku yang seperti itu. Jadi dia tahunan kayak kurma, anggur, mangga, ya yang kayak begitu itu boleh, ya, yang tanaman tahunan. Nah, jadi musakot itu jaizah, boleh. Ala nakhli wal karmi, ya, terhadap kurma dan juga nakhli itu pohon ya, pohon kurma namanya nakhar. Tapi kalau buah kurma namanya sudah kering tamar. Kalau masih basah namanya rutok. Kalau anggur, nama pohon anggur namanya karm, ya, syajaratul karm namanya, pohon kurma, pohon anggur. Buahnya kalau sudah kering namanya zabib. Kalau masih basah namanya inab, ya, inabun. Nah, itu eh, apa? Anggur. Nah, itu boleh tapi ada syaratnya. Syaratnya dua. Walaha syaraton. Ahaduhuma an yuqaddiraha bimuddatin ma'lumah. Ya. Wasani an yu'ayyina lil amil juz'an ma'luman minas samarah. Jadi yang pertama, dikasih waktu, ditetapkan waktunya. Misalnya, ya, setelah panen berarti 5 tahun misalnya, atau katakanlah 10 kali panen misalnya, berarti 10 kali panen, ya, nanti dapat bagiannya misalnya 50-50. Jadi harus jelas tuh mau tidak dengan kesepakatan itu, ya, tentu dia berhitung tuh orang. Yang kedua, ya, eh dia ditetapkan bagiannya berapa. Jadi yang amil tadi, ya, atau yang ngurusin kebun itu, dia berapa banyak dikasih. Misalnya setiap kali panen berarti 50-50%, berarti 50-50% buahnya dibagi dua berarti. Ya, kalau zaman Nabi dibagi dua. Nabi itu dulu sama meminta, ya, waktu penaklukan Khaybar, kaum muslimin mendapatkan pertama kali kharaj, ya, tanah rampasan perang, tanah tanah hasil peperangan itu tanah Khaybar pertama kali, ya. Ketika dibagi, lalu tanah-tanah itu, ya, bagiannya Rasul di apa, ya, di itu musakot, diminta di orang Yahudi itu untuk mengurus, orang Yahudi, ya, di sana mengurus tanah itu, ya, biar tidak kosong. Ya, kalau dalam Islam kan tanah, kalau tanah kayak tanah itu kan bagian daripada hasil rampasan perang, ya, itu harus diolah itu. Kalau 3 tahun dia tidak olah, itu bisa ditarik sama negara, ya. Kalau dia tidak mampu olah, maka kasihlah saudaramu, kata Nabi begitu. Imna li ahik. Kalau misalnya kamu tidak mampu kelola, ya berikan kepada saudaramu, kaum muslimin yang lain yang mampu ngelola. Jadi nggak ada tuh kayak kita orang beli hak HGU-nya lah, beli apalah izin penambangan lah, sampai bertahun-tahun, puluhan tahun tuh tanah nggak diolah sama sekali, ya. Nah, itu nggak akan berlaku yang kayak gitu tuh. Nah, itu yang terjadi ya kalau berkaitan dengan musyawarah. Jadi mana tadi? Hmm. Ya, musakot. Nah,
Eh, Pensyariatannya itu berdasarkan hadis Ibnu Umar yang tadi sudah saya ceritakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in, ya. Tetapi kalau di tanah Khaybar ini ada sedikit berbeda ya, karena tanah Khaybar itu ada yang kebun untuk gandum, ada apa ya, sawah lah untuk gandum, ada kebun. Dan di sini dipukul rata, ya. Sementara kalau bab musakot, ya, bab musakot itu khusus untuk kebun, ya, tidak berlaku sawah. Maksudnya itu hanya tumbuhan yang tahunan, ya, tidak berlaku eh, untuk sawah. Nah, dalam hadis eh, Ibnu Umar ini, Nabi SAW memberikan tanah Khaybar yang menjadi milik dia itu separuh-separuhan kepada orang yang mengelolanya ketika menghasilkan baik buah ataupun hasil pertaniannya. Dalam riwayat Muslim, ya, Nabi memberikan kepada Yahudi Khaybar, ya, nakhla Khaybar wa ardoha, ya, dia memberikan, maksudnya tolong diolah ini pohon kurma yang sudah ada ini dan juga tanahnya, ya. Oh, kalau yang masih kosong nanti ditanamin lagi, ya, dan itu dimodalin sama mereka Yahudi. Jadi ala an ya'maluha min amwalihim, mereka kelola pakai uang mereka, ya, dan Nabi menetapkan 50-50%. Wa ana li Rasulillah SAW syatran tamriha, nanti kalau hasilnya, ya, itu dibagi dua, ya, separuhan. Cuma memang hadis-hadis terkait Bapak Ibu ini cukup beragam, ya. Cuma kita harus hati-hati karena untuk ketentuan musakot itu hanya boleh pada kasus kebun, tidak berlaku sawah, ya, tidak berlaku pertanian, tapi hanya berlaku perkebunan. Karena tidak ada faedahnya orang yang ngurus tersebut, ya, eh, kalau misalnya langsung eh, dia panen, panen gitu ya, dia akan kebanyakan modal yang dia keluarkan. Tetapi memang intinya itu bukan alasannya sih, ya. Alasan lebih ini ya karena memang bahasan musakot, dibilang musakot kan nyiramin tuh. Nah, itu sebenarnya kasusnya hanya kebun, ya, yang tahunan, tidak untuk yang sifatnya eh, di bawah 1 tahun, ya, seperti padi dan seterusnya itu tidak berlaku yang namanya musakot, ya. Makanya syaratnya dua tadi. Nah, hadis-hadis tadi itu sebenarnya menjelaskan tentang eh, musakot, walaupun di situ bercampur dengan pertanian, ya. Nah, fa sabata dzalika fi nakhli bin nafsi. Jadi kalau kurma, ya, ada nasnya, ya, maka pohon anggur juga sama, kata para ulama dikiaskan, ya, karena pada dasarnya keduanya sama, ya, sama-sama kalau mau dipanen perlu ditakar, di perkiraan dapat namanya al-hirs, ya, dapat ditakar berapa hasilnya, ya, lalu kemudian dikeluarkan zakatnya, ya, kan yang dikeluarkan zakatnya kan hanya kalau kebun ya hanya kurma dan anggur. Kalau pertanian ya hanya gandum, selain itu enggak. Jadi sehingga kemudian kalau bicara nas ya hanya ada berkaitan dengan musakot ya hanya ada kurma, ya. Tetapi gandum yaitu dikiaskan katanya gitu. Dalam mazhab Syafi'i di Qaul Qadimnya, ya, intinya diperluas semua eh, semua kebun, dalam hal ini pohon yang tahunan,
yang mau berbuah, ya, kulal asjar al musmira, itu boleh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, ya, dan dia eh, ya itu yang dia kuatkan gitu, ya, sebagai apa? Dia penekanan, ya, dia mengatakan bahwa itu pendapat yang terpilih, ya, di mazhab Syafi'i. Itu yang berkaitan dengan musakon, ya. Nah, bagaimana wa idza kanatil asyjar ghairan nakhil wal ina bainaha, ya, fasaqu 'alaiha tab'an jaza wa in kanat katsira. Jadi intinya boleh selain selain anggur sama kurma, ya, intinya dia eh, di apa diairi air itu, ya, itu sama sifatnya. Yang diairi air maka sama sifatnya, pengurusannya sama dengan kurma ataupun anggur, maka hukumnya sama, boleh, ya, boleh untuk dimusakot, ya. Nah, demikian juga di sini dikatakan untuk sawah boleh kalau misalnya dia mengikuti disebut sebagai pohon, ya, hanya saja para ulama mayoritas mereka mengatakan tidak boleh, dan itu pendapat sebenarnya yang terpilih. Memang di sini banyak banyak khilafiyahnya, ya. Pertama, masalah apakah musakot itu hanya kebun, nggak boleh sawah, dan pendapat terkuat adalah kebun. Yang kedua, apakah musakot itu boleh melakukan disebut dengan akad mudharabah? Ya, ada para ulama mengatakan boleh, ya, tetapi yang terkuat sebenarnya berbeda antara akad musakot dan mudharabah. Sehingga pada kasus yang musakot nggak boleh, ya, terjadi mudharabah di situ. Nah, itu yang pendapat terkuat, ya. Nah, ini sih sebenarnya yang paling penting dalam bahasan musakot. Lalu kemudian summa al-amalu fiha ala darbain. Nah, kan ketika pemilik tanah, pemilik kebun, dia memanggil orang untuk mengelola kebun tersebut. Berarti kan ada aktivitas namanya amal, ya. Maka al-amal di situ ada dua hal itu. Pertama, ya, amal yang manfaatnya itu kembali kepada buah, dan ada yang kedua amal yang manfaatnya kembali kepada tanah. Kalau kalau pekerjaan yang manfaatnya kembali ke buah, maka itu ditanggung oleh al-amil. Ya, ini pendapat di mazhab Syafi'i, ya, teman-teman, Bapak Ibu. Maka ditanggung oleh siapa? Oleh yang mengelola. Nah, itu kasusnya dalam hadis tadi, ya. Orang-orang yang Yahudi mengelola tanah itu, mereka menyiapkan bibitnya dan seterusnya. Karena itu kembali ke buah. Nah, tetapi kalau manfaatnya kembali ke tanah seperti pupuk, ya, atau pembiaya untuk maculnya, eh, dan lain-lain, mengairinya dan seterusnya yang kaitannya ke tanah, maka itu ditanggung oleh siapa? Rabbul Mal, ya, pemilik harta, pemilik kebun dan seterusnya. Ya, seperti itu kira-kira. Walaupun banyak pendapat, ya, yang berkaitan dengan ini, tetapi ini adalah pilihan yang dipilih di mazhab Syafi'i. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan bahasan tentang musaqat. Yang berikut tentang ijarah. Karena ini sudah 24:09, saya kembalikan dulu ke apa? Akhir kita foto. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau sempat, waktunya kita lanjutkan dulu bab ijarah. Kalau tidak, ya kita cukupkan. Fadol, akhir mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu teman-teman semuanya. Baik, syukron Ustaz. Silakan Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat ataupun on mic. Ada? Sebenarnya tidak ada, Ustaz. Dicukupkan.
Tidak ada yang bertanya, Nggak Syekh? ada ya? Hmm? Nggak ada. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Ijarah. Sebentar, ini ada. Baik. Faslun wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqai ainihi sahhat ijaratuhu. Ya. Idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayn bi muddatin aw amalin, ya. Bi muddatin aw amalin. Sebentar, mana tadi? Nah, ya bi muddatin aw amalin. Baik, itu titik. Nah, setiap yang memungkinkan bisa memberikan manfaat dan barang itu kalaupun dimanfaatkan tidak habis masih tersisa, zatnya masih tetap utuh, maka boleh disewakan. Nah, ini bab tentang sewa, ijarah. Tetapi harus dipahami Bapak Ibu, ijarah itu ada dua macam, ya. Ijarah itu ada dua macam, ya. Pertama, yang kita kenal dengan sewa menyewa, ya. Yang kedua, yang kita kenal dengan eh, apa? Akad ajir mustajir, ya, mempekerjakan dan bekerja. Ya, akad kerja itu namanya akad ijarah juga, ya. Sehingga ijarah itu dua. Kita sebut dengan ijaratul a'yan, ya berarti sewa menyewa jatuhnya, ya. Sama ijaratul askhas. Nah, itu disebut dengan al-istijar halal a'mal, ya mempekerjakan orang untuk bekerja, mempekerjakan orang akad kerja itu namanya ijarah. Jadi ijarah Bapak Ibu ada dua, ya. Yang pertama ijaratul a'yan, berarti menyewakan atau disebut dengan takjirul asya, ya menyewakan sesuatu, misalnya menyewakan rumah, menyewakan mobil, menyewakan motor, menyewakan sepeda, menyewakan perahu. Kalau menyewakan tanah nggak boleh, walaupun ada khilaf di situ. Kalau tanah namanya kiroul ard, ada hadisnya banyak, ya. Tetapi di situ ada khilaf, boleh nggak kita menyewakan tanah, ya. Tanah dalam hal ini tanah pertanian, ya. Kalau tanah selain pertanian boleh, ya. Selain tanah pertanian boleh. Tapi kalau tanah pertanian nggak boleh. Nah, ini pendapat yang terpilih, ya. Tapi kita tidak pungkiri banyak pendapat di luar, maksudnya para fuqaha yang lain yang membolehkan tentang menyewakan tanah pertanian. Misalnya eh, contoh ada orang punya tanah lahan pertanian, lalu kemudian dia entah nggak punya modal atau alasan apapun, ya udah saya sewakan aja lah tanah pertanian saya. Lalu kan datang orang mau nyewa, dia nyewa misalnya 2 tahun, 3 tahun, ya misalnya sepetak. Ya, sepetak kalau tempat saya itu 30 meter kali 30 meter ya Bapak Ibu. Em, Kalau mungkin di tempat yang lain istilahnya beda lagi ya. Saya kurang tahu mungkin ada pakai istilah apa ya. Tapi misalnya sepetak atau setengah hektar atau 1 hektar misalnya. Ya, Eh, katakanlah 1 hektar misalnya 200 juta. Ya, 200 juta misalnya 3 tahun. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Nah ini nggak boleh kita menyewakan tanah seperti itu. Ya, menyewakan tanah seperti itu nggak boleh. Tanah pertanian, tapi kalau tanah yang lain boleh. Tanah kintal, ya, perkintalan, tanah tanah termasuk kebun masih boleh kalau kebun. Tapi kalau kalau pertanian nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, jadi sewa ada dua, maaf, ijarah itu ada dua. Ijaratul ayan,
ya, menyewakan benda atau menyewakan tenaga. Ya, maksudnya ya kita membayar orang untuk mempekerjakan orang. Nah, itu disebut dengan ijaratul ashkhas. Nah, itu boleh. Kalau di sini nampaknya yang dibahas cuma satu, ya, ijaratul ayan. Sekalipun sebenarnya ijarah itu ada dua, ya. Sekalipun ijarah itu ada dua dan ijarah itu masyru' disyariatkan, ya, dalam Al-Quran atau dalam sunnah termasuk dalam ijma'. Oh, kita lihat misalnya dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jadi kalau para wanita itu mantan istri kalian menyusui anak kalian, maka upahlah mereka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, ini kalau orang tua bercerai, ya, punya anak, mau bercerai atau tidak, anak itu kan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Maka kalaupun terjadi perceraian, maka di situ harus tahu posisi. Artinya seorang suami, mantan suami berarti, ya. Jadi bagi anak-anaknya ini dia tanggungan dia. Sementara ibunya tidak punya kewajiban menanggung anak itu, kasih nafkah dan seterusnya. Nah, kalau dia masih kecil nih, kan harus disusuin tuh, ya. Dan tidak mungkin kan dia pakai susu siapa. Boleh saja sih. Dia beli air susu di bank susu misalnya, air ASI. Tapi pertama di kita susah, nggak ada bank ASI di kita. Ya paling cari orang yang punya anak kecil, beli susunya paling, atau enggak minta. Ya, mau dibeli atau dikasih, kita minta. Konsekuensi dari itu bahwa anak itu anak sepersusuan. Ibu yang ngasih itu ibu sepersusuan sama anak yang netek. Kalau itu dia neteknya 5 kali misalnya. Dia ngasih ya sekali minum sampai kenyang berhenti netek. Sampai 5 kali. Ya khamsu rodoan itu sudah jadi anak susuan itu. Ibunya ibu susuan. Saudaranya kalau dia punya anak berarti jadi saudara susuan. Ya. Nah, persoalannya seperti itu. Maka yang paling mungkin biasanya ya adalah minta disusuin sama mantan istri, berarti sama ibunya. Lalu apakah si ibunya anak-anak ini, mantan istri ini, dia dibayar atau tidak? Dalam Al-Quran, Allah meminta untuk dibayar. Dia bekerja di situ. Jadi kalau dia netein anaknya, itu harus dibayar sama si mantan suaminya. Itu hitungannya adalah bekerja. Ya, seperti jangan suaminya bilang, itu kan anak kamu juga. Ya, betul itu anak kamu, anak dia. Tapi nggak begitu juga logikanya. Logikanya dalam kasus ini. Logika hukum syaranya bahwa tanggung jawab nafkah itu adalah tanggung jawab si bapaknya, bukan tanggung jawab ibunya. Ya, bukan tanggung jawab ibunya, bukan kewajiban ibunya. Maka kalau ibunya netein, itu harus diupah sama bapaknya. Itulah salah satu bentuk kemuliaan Islam kepada para wanita, para perempuan. Hingga para ulama mengatakan para wanita itu bahkan tidak punya kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri. Nah, itu pendapat para ulama ya. Belum tentu apa namanya benar juga gitu kan. Tetapi itu banyak digunakan oleh para ulama. Maksudnya gini, kalau dalam semua kondisi kita generalisir seperti itu, misalnya perempuan tidak punya kewajiban menafkahi dirinya sendiri, lalu kalau dia nggak punya keluarga dan seterusnya, gimana dalam kondisi tertentu, dia harus makan, apakah dia tidak wajib bekerja, ya dalam kondisi dia nggak ada yang nafkahin, orang tuanya nggak ada keluarganya, atau nggak ada yang mau, kan gitu kan, itu pertanyaan yang gitu. Ada khilaf para ulama juga di situ saya lihat akwal mereka sangat banyak. Nah ini nasnya yang pertama bahwa memang ya mengupah orang ya untuk melakukan satu pekerjaan
ya. Eh, itu kita ubah seperti itu nasnya. Nah, dan itu menjadi dalil akan pensyariatan akad kerja, ya. Dalam hadis yang lain, maaf, dalam ayat Al-Qur'an yang lain ini juga kita bisa lihat dalam kasusnya Syuaib, ya, dan juga putrinya yang di surat surat Qasas, ya, surat juz 20 itu. Nah, di mana anaknya mengatakan ya abatistajirhu inna khairam man istajartal qawiyul amin. Ya, wahai ayahku, pekerjakanlah ia, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah cari yang kuat dan amanah. Kuat itu artinya representasi daripada punya skill, kekuatan, kemampuan, skill dan macam-macam. Yang kedua adalah amin, terpercaya. Maka sebenarnya kalau dalam akad ijarah yang paling penting itu ya dua ini sebenarnya. Ya, dalam hal apapun sebenarnya dua ini. Dalam akad ijarah, dalam akad syirkah, ya sebenarnya adalah skill, kemampuan dan juga amanah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah jam 9:02, saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah persoalan ini nanti kita ulangi, kita bahas kembali di kesempatan akan datang insya Allah. Saya kembalikan pada Akhriki, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, Akhriki. Baik, jazakallah khair Ustaz. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan jika ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan, boleh on mic ataupun di kolom chat. Oke, jika tidak ada, kita coba. Ada Bapak Ibu semuanya? Baik, seperti tidak ada Ustaz, mari kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Tafadhol. Sebelumnya, terima Kita kasih tutup. Bapak Ibu semuanya dan Ustaz Yusufin atas penyampaian dan perhatiannya. Semoga aktivitas kita pada malam ini Allah berikan keberkahan dan keriduannya sehingga kita menjalani kehidupan ini penuh Amin. dengan kebaikan dan kemudahan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafir majelis. Alhamdulillah alamin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan semuanya ya Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.